Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para bapak jamaah Masjid Baitul Jannah Ambar Bogor Regency, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Teriring doa semoga para bapak jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan Ahad memasuki malam ke-6 daripada bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan Ahad 1 Juni 2025 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini yang sakit di antara kita, karib kerabat kita, handai tolong kita, jamaah kita, utamanya yang biasa hadir bersama kita namun sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah kuatkan lahir batinnya, Allah sembuhkan dengan segera, dimudahkan biaya berobatnya, dan tentunya sembuh seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Semoga dengan pembacaan Sayyidul Istighfar ini Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di antara waktu-waktu yang disebut dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang keduanya, utamanya lagi bahwa Dzulhijjah adalah syahrun min asyuril hurum, satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Manakala kita melakukan kebaikan akan dilipat gandakan balasannya. Pun demikian manakala kita melakukan keburukan, perbuatan dosa, kedurhakaan, maka balasannya pun akan dibalas dengan balasan yang begitu berat. Maka dari itu alangkah lebih baiknya kita manfaatkan kesempatan 10 pertama Dzulhijjah ini untuk melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan, terutama pada kesempatan malam ini. Kita niatkan di masjid ini niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Selain tentunya kita niatkan thalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut membahas kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang isinya adalah rangkuman dari kitab hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Setelah pertemuan terdahulu kita semua telah membahas tentang apa? Tentang siapa atau orang atau kelompok yang masuk surga terakhir. Ya, masih ingat ya. Dan pada pertemuan terdahulu juga saya sudah sampaikan, kalau kita meninggal dunia dalam keadaan membawa iman Islam, insya Allah kita masuk surga. Dan sebagai review, pengulangan sedikit saja, bahwa pertemuan terdahulu itu saya juga menyampaikan 3 kelompok atau 3 macam orang masuk surga. Yang pertama, ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, masuk surga tanpa dihisab tapi tidak diazab. Tetap cek Sunda nama direken ya, dicek tapi nggak diajak, orang bersih. Nah yang ketiganya adalah nya dihisab
nya diajab heula gitu ya. Nah, dan yang kita bahas pada pertemuan terdahulu itu adalah tentang yang ketiga itu. Nah, pada kesempatan ini para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan membahas kelompok pertama, yakni siapa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nyak cek Sundana walaupun jang jauheun urang madehnya, tapi kan kita pengen tahu apa sih yang membuat istimewa. Ya, siapa tahu kita bisa meniru lah, nggak 100% atau setengahnya tuh. Ya, syukur-syukur kita bisa meneladaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Abi Hurairah. Nah, kalau di kitab ini dari file yang pernah saya share kepada para bapak ini ada di halaman 124. Hadisnya di 129 karena memang ada beberapa hadis yang saya lewati karena memang cukup panjang. Dan ada beberapa hadis yang mirip sehingga saya ambil yang pokoknya saja. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Apa yaqulu? Beliau bersabda. Beliau di sini siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadkhulu min ummati. Yadkhulu memang formatnya adalah fi'lul mudhari'. Artinya now and future, sedang dan akan. Tapi dimaknainya adalah nanti itu akan masuk. Min ummati, dari kalangan umatku. Dari umatku, umatnya baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diaku ya. Karena kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk surga. Ih, amin ya. Baik, masuk surga. Illa, kata Nabi, man aba, kecuali yang enggan. Sanu enggan teh? Ya, yang mau berarti yang taat, yang enggan masuk surga yang enggak taat. Yadkhulu min ummati, akan masuk min ummati, dari umatku, zumratun, serombongan, hum, mereka itu sab'una alfan. Sab'una berapa? 70 alfan, ribu, berarti berapa? 70 ribu. Tudi'u wujuhum, tudi'u ya. Bo'a itu artinya memancar. Yang mana 70 ribu orang tersebut tudi'u, memancarkan, wujuhuhum, pada wajah mereka, idha'atal qamari, seperti sinar rembulan qamar. Lailatal badri, enggak kira-kira terangnya itu laksana terang bulannya adalah bulan purnama. Bulan purnama itu kan 12, 13, 14 ya, Komariah. Jadi Nabi mengilustrasikan atau mendeskripsikan, menggambarkan 70 ribu yang bakal nanti masuk surga itu tanpa hisab itu wajahnya laksana terang bulan purnama. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, berarti perawinya ya, perawinya ini adalah Abu Hurairah ya. Kemudian faqama Uqasyatu, dalam cerita atau riwayat itu Abu Hurairah menuturkan, mungkin kira-kira beginilah, ini dalam sebuah kumpulan
Rasul bersabda, lalu Abu Hurairah yang merekam dalam ingatan atau memorinya, lalu di antara forum itu ada seorang sahabat. Di sini namanya Ukasyah. Faqama Ukasyah bnu Mihsan. Lantas berdirilah siapa? Ukasyah bin Mihsan al-Asadiyyu. Salah satu sahabat itu namanya Ukasyah. Ada yang mengatakan bin Mihsan, ada yang mengatakan bin Abu Mihsan. Ya. Al-Asadiyyu. Berdiri itu siapa? Ukasyah. Ini salah satu sahabat yang terkenal karena keberaniannya dan keistimewaannya di hadapan Rasul. Dia dari Bani Asad, makanya disebut Al-Asadi. Cita-citanya keren, apa? Pengen mati syahid, ya, pengen mati syahid. Dan memang beliau menunjukkan dedikasikannya dalam memperjuangkan Islam, gitu. Ada kisah menarik memang tentang Ukasyah ini. Rasul pernah bilang begini, siapa yang pernah aku jolimi, siapa yang pernah aku aniaya, siapa yang pernah aku cambuk lah kira-kira, atau siapa yang pernah aku jolimi lah kira-kira, ya, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini Ukasyah ini punya kisah menarik. Dia kemudian memberanikan diri, saya Rasul, saya pengen menuntut. Ya, ketika Rasul persilakan, silahkan. Padahal sahabat-sahabat yang utama khulafaur rasyidin itu udah mau menahan, culangung ya budak, kira-kira gitu ya. Jangan ya. Tapi Rasul nggak begitu, silahkan. Ya. Jadi siapa sahabat Ukasyah ini ingin balas dendam ceritanya. Kenapa? Apa yang pernah kamu dapatkan? Engkau pernah mencambukku, tapi tentunya nggak sengaja. Ya. Baik, nih cambuk. Kemudian apa yang terjadi ketika Nabi sudah mempersilahkan, alih-alih mau mencambuk, malah Ukasyah ini malah mencium badan atau tubuhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak jadi mencambuknya. Nah, ini kisah yang menarik, yang unik dari Ukasyah. Nah, dalam forum itu Ukasyah berdiri, ya, di hadapan para sahabat dan tentunya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarba'u namiratan alaihi. Ini Ukasyah berdiri sambil mengangkat namiratan. Namiratan itu sejenis kain wol. Kain wol itu kan tebal ya. Faqala, lantas itu siapa? Ukasyah bin Mihsan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah Anda kepada Allah, an yaj'alani, agar dia, yakni Allah, menjadikanku minhum, termasuk dari kalangan mereka yang jumlahnya berapa? 70.000. 70.000. Kalau dihitung-hitung dari zaman Nabi sampai sekarang sudah 14 abad, baraha juta meren, bahkan mungkin miliar ya. Masya Allah. Itu sahabat lah kita. Qala, apa jawab Nabi? Allahumma ij'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah ia, siapa? Ukasyah bin Mihsan, minhum, termasuk daripada bagian mereka. Summa qoma, kemudian berdiri lagi rajulun, seorang laki-laki, minal ansari, dari kalangan Ansar. Faqala, lantas laki-laki ini berkata, merenahang nurutan Ukasyah, minta didoakan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah Anda kepada Allah, an yaj'alani, agar Allah menjadikanku minhum, termasuk dari kalangan mereka yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Faqala, apa jawab Rasul? Sabaqaka Ukasyah, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Nah, Rawahul Bukhari atau akhrajal Bukhari, telah meriwayatkan Imam Al-Bukhari.
Hadis selanjutnya masih bicara yang sama, cuma melengkapi. Hadits Sahl bin Sa'din. Ini hadis dari Sahal bin Sa'ad. Jadi bayangkan Pak, kalau ini perawi atau informan yang menceritakan hadis ini, yang kemudian disampaikan turun menurun, beliau itu hadir dekat atau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia dan senang sekali kalau kita juga berada di tengah-tengah Rasul. Ya kalaulah kita yang 14 abad lebih tidak pernah bersama Rasul, setidaknya dengan membahas, membaca, mendengar kisah Rasul ini, seakan-akan kita atmosfernya itu bersama Nabi. Hanya saja mungkin dalam hadis. Ya, makanya di sinilah keistimewaan kalau kita mengkaji hadis Nabi itu, seakan-akan kita mendengar langsung. Anak bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, la yadkhulannal jannata, la di sini taukid penegasan, sungguh yadkhulannal jannata akan masuk ke dalam apa? Surga min ummati, dari kalangan umatku, sab'una alfan. Berapa? 70.000. Au sab'u mi'ati alfin, atau riwayat yang lain, redaksi yang lain, itu bukan 70.000 katanya, tapi sab'u mi'ati alfin, 700.000. La yadri rawi, tidak mengetahui ar-rawi, si periwayat, artinya si informan itu tidak mengetahui secara pasti ayyahuma, di antara kedua riwayat itu. Artinya ada yang menuturkan 70.000, ada yang menuturkan 700.000. Mungkin ini sahabat di satu waktu asa 70.000-nya gitu, yang lain enggak 700.000 gitu. Mutamasikuna, yang mana masuk surganya itu mutamasikuna. Tamasak itu, masaka itu tahan, tertahan, yakni berhimpitan. Saking banyaknya Pak, saking banyaknya. Nabi memberikan ilustrasi, akhidun ba'duhum ba'do, sebagian orang dari kelompok yang 70.000 itu, akhidun ba'duhum ba'do, menggandeng, saling menggandeng terhadap yang lain, artinya bersamaan. Ya, la yadkhulu awwaluhum, mereka tidak masuk, awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum, mereka ya yang pertama dari mereka tidak masuk hingga yang terakhir masuk. Artinya apa? Bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Wujuhuhum, wajah-wajah mereka yang 70-an ribu tadi itu, ala suratil qamari, bagaikan rupa bulan Lailatul Badri di malam purnama. Akhrajahul Bukhari, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Al-Bukhari. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita rincikan. Pertama, hadis ini berbicara tentang kelompok yang disebutkan oleh Nabi yang kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bighairi hisab wa bighairi adab, tanpa hisab, berarti langsung masuk ke dalam surga, dan tentunya wa bighairi adab, tanpa diazab. Artinya apa? Masuk surga, masuk surga langsung semuanya, tanpa diazab, tanpa disiksa, tanpa dirinci-rinci apa ini apa itu. Nah, siapa mereka ini? Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari, saya petik-petik saja, kutip-kutip saja supaya tidak terlalu panjang dari awal. Ya, ini
Para sahabat pernah bertanya, "Ya Rasul, siapa sih mereka itu?" Ini dalam Sahih Bukhari nomor 8270. Humul ladzina, mereka itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, enggak bertele-tele, langsung saja itu. Mereka adalah alladzina la yastarkuna. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Nanti kita rincikan. Kalau hanya bacanya saja tanpa memahami konteks dan pendalaman dari teks hadis ini, mungkin akan diterjemahkan secara apa adanya. Oh, berarti entong diruqyah tuh belum beres. Di hadis ini memang begitu redaksinya. Wala yatatayyaruna. Yang kedua, kelompok yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah yang tidak meramal nasib. Ini memang saya pernah sepintas sebutkan. Toirun itu artinya burung. Di antaranya ada orang yang mengaitkan suara burung dengan satu nasib. Biasanya ada apa itu? Pernah dengar gak orang dulu yang suka mengaitkan nasib atau satu fenomena atau satu kejadian dengan burung, toirun, ya. Wala yaktawuna, dan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah yang tidak minta dikai. Kai itu pengobatan menggunakan besi yang ditempelkan ke bagian yang sakit. Nah, ini juga harus dirincikan. Nggak bisa letterlek. Nah, letterlek teh. Ya, apa adanya doang gitu, harus dipahami. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini poinnya. Dan kepada Tuhan mereka, yakni kepada Allah Ta'ala, yatawakkalun, mereka bertawakal. Mari kita bahas poin ini. Para bapak, kenapa orang yang masuk surga tanpa hisab itu di antara kriterianya adalah tidak minta di ruqyah, ya, tidak minta di ruqyah. Ada apakah dengan ruqyah? Apakah masalah ketika kita itu minta di ruqyah? Nah, ini para ulama memang pada intinya ruqyah itu boleh, ya, jika menggunakan bacaan-bacaan yang sesuai syariat. Ruqyah itu secara bahasa artinya mantra, ya. Non mantra teh? Hah? Ada yang tahu apa itu mantra? Jampi-jampi, ya, jampi-jampi. Lamun cek Sundana baheula aya naon? Jangjaukan ya. Ya. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, secara umum bahwa ruqyah itu hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Dan bacaan-bacaan ruqyah itu adalah utamanya dengan bacaan yang ma'thur, yang diajarkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Quran secara khusus disebutkan sebagai syifa. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Sadaqallahul azimul ma'na, Allah alam bi muradih. Wa nunazzilu, dan kami telah menurunkan apa?
minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an, ma huwa syifa, sesuatu yang menjadi penawar. Kita tersengat lebah, kita terpatuk oleh ular beracun, maka ada istilah penawar, obat. Al-Quran bisa menjadi penawar, menjadi obat. Obat apa? Utamanya adalah obat bagi hati yang sedang sakit. Warahmatun, dan Al-Quran sebagai rahmat, kasih sayang. Rahmat Allah begitu umum, begitu general. Ada yang dengan baca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran menjadi tenang, karena itu adalah bagian dari kasih sayang Allah melalui Al-Quran. Termasuk atas izin Allah, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka sembuh apa yang menjadi penyakit. Makanya secara syariat, ruqyah itu bisa kita lakukan baik secara mandiri ataupun dibantu, difasilitasi oleh orang lain, selama sekali lagi tidak bertolak belakang dengan syariat. Mana contohnya ruqyah mandiri sebelum tidur, misalnya para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita ini baca apa? Kalau mau tidur apa? Bismillah minimalnya ya. Nah, di antaranya yang diajarkan oleh baginda Rasul, wudhu seperti wudhu mau sholat. Yang kedua, baca Al-Fatihah, suratul Fatihah, suratul Baqarah ayat 1 sampai 5, suratul Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, suratul Ikhlas 3 kali, suratul Falak 3 kali, suratul An-Nas 3 kali. Ditiupkan ke dua telapak tangan kita, lalu usapkan ke seluruh anggota tubuh kita. Ini diperkenankan dan ini justru diajarkan oleh Nabi, ya. Cuma patokan dan beriktikadnya, cek Sunda namanya tetegenan ya. Keyakinan kita saat meruqyah maupun diruqyah itu bukan kepada diri kita atau diri orang yang meruqyah. Oh bener, diruqyah ku si eta mah mantap manjur. Oh bener kan, saya ruqyah sendiri mantap. Enggak. Patokan dan tadi teh tetegenanan bahwa pegangan kokohnya itu bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di ujungnya tadi itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakalnya itu berserah diri sumerambah teh ka saha? Ka Allah. Maka kenapa orang yang bertawakal itu masuk surga tanpa hisab? Karena bersih hatinya, enggak ada patokan kepada selain Allah, enggak ada, hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, itu ruqyah. Ruqyah yang diperkenankan. Ruqyah yang tidak diperkenankan, ya ruqyah ayat ruqyah benar ruqyah. Cuma tadi saya bilang, meyakini kekuatannya ada pada orang. Jangan. Bahkan kita minum obat saja jangan meyakini, wah benar. Secara hakikat gara-gara obat ini saya sembuh. Itu syariat wasilah. Hakikatnya siapa? Allah Ta'ala. Ada kisah Nabi Musa. Nabi Musa satu waktu pernah mengalami sakit gigi. Nah, sama Nabi Musa juga punya namanya sifat a'rad basyariyah. Naon a'rad basyariyah teh? Sifat seperti manusia secara biologis, secara umum, yang tidak mengurangi derajat kenabian. Contohnya sakit. Nabi Musa pernah sakit gigi. Ya, Nabi Musa pernah sakit gigi. Itu ada dalam kitab di dalam kalau nggak salah Fathul Qorib atau apa itu.
Ya. Nabi Musa alaihissalam pernah satu waktu sakit gigi. Ya, sama kita juga. Seperti halnya kita sakit gigi tentu berobat. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini ketika sakit gigi mengadu dulu kepada Allah. Ya Allah, saya sakit gigi. Lalu Allah menyampaikan, ambil satu potongan daun atau potongan rumput, lalu letakkan di tempat yang sedang terasa sakit. Atas izin Allah sembuh. Di lain kesempatan, di dalam kitab Nurul Dolam, ya. Ini dalam kitab Nurul Dolam karya Syekh Muhammad Nawal Bantani. Ini riwayatnya. Di lain kesempatan, ini Nabi Musa sakit lagi, Pak, sakit gigi. Pan orang makit tuh. Kalau dulu pernah minum atau mengkonsumsi obat A, ya, pengalaman nak karasa, obatnya imacager, manjur gitu ya. Ya. Ketika mengalami penyakit yang sama, ditanya-tanya deh ke dokter, langsung apa? Langsung minum obat itu kira-kira kan? Nabi Musa juga sama. Di lain kesempatan beliau sakit gigi, kemudian nggak lagi ngadu kepada Allah, langsung apa? Ambil rumput atau dedaunan yang pernah disuruh oleh Allah, disimpan, alih-alih sembuh, boro-boro sembuh, yang ada enggak. Lalu mengadu lagi kepada Allah, ya Allah ini bagaimana? Kira-kira begitu ya. Apa kata Allah Ta'ala? Dulu engkau sakit mengadu kepadaku, lalu aku sampaikan ini obatnya. Namun saat ini engkau sakit tanpa mengadu dulu kepadaku. Tuh. Jadi jangan fokus kepada wasilah syariat saja, tapi fokus kepada hakikat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menyembuhkan. Begitu. Nah, kemudian wala yaqtauna, ya, wala yatatayyarun. Tadi tatayyur sudah saya jelaskan, ya. Tidak boleh kita meramal, minta diramal, mengaitkan sesuatu, jangan. Wah, bakal terjadi ini, wallahu a'lam, ya. Hanya Allah yang tahu, semuanya takdir. Jangan mudah menebak. Juga jangan kemudian percaya kepada dukun, ya. Percaya kepada apa? Dukun atau apa namanya? Tukang ramal, ya. Jangankan percaya, datang saja kepada dukun, baru datang. Ya, kalau datang dengan tujuan apa biasanya? Umumnya orang datang ke situ. Ya niatnya pasti apa? Pengen, ada sesuatu. Ya kecuali kalau kita mau amar ma'ruf nahi munkar, beda lagi. Ini mah ketika ada seseorang dia jalan pasti ada tujuan. Di dalam kitab Sahih Muslim nomor 2230 ada sebuah hadis tentang hukum mendatangi tukang tenung, tukang ramal atau dukun dengan tujuan dia meyakini bahwa orang tersebut memiliki kekuatan, kemampuan untuk meramal. Man ata arrafan, siapa orang yang mendatangi tukang ramal, fasa'alahu, lantas ia bertanya, an syai'in, tentang sesuatu perkara. Fasa'alahu, lantas ia bertanya, hu, kepada itu tukang ramal, an syai'in, tentang satu perkara. Mbah dukun, saya mau begini, mau begitu, gimana ya? Gitu ya. Begitu biasanya gitu ya. Sebentar saya cek dulu, padahal dia cek pakai AI gitu kan. Ya, ceknya pakai Google ternyata. Dia bertanya dan kemudian meyakininya, lam tuqbal, maka tidak akan diterima lahu baginya apa? Salatun, salat yang 5 waktu, arba'ina lailatan, selama 40 malam. Naudzubillahi min dzalik. Di situ menggunakan kata arrofan. Arrofa kan kenal, tahu. Artinya apa? Tukang ramal itu dianggap sebagai orang yang sok tahu.
wah, begini begitu. Ya, kadangkala saya pernah ketemu dengan orang yang dulunya jadi tukang begitulah, kemudian dia tobat. Iya Pak, saya tuh biasa kerjasama dengan orang yang tukang pura-pura sebagai pasien, lalu mengendorse. Ini jangan percaya begitu. Nah, dulu itu kan sebelum Nabi dilahirkan itu, ya ada kerjasama dukun dengan setan, dengan jin yang mencuri-curi dengar dari Lauhil Mahfud, geretan-geretan. Apa itu catatan-catatan? Nah, sekarang kan nggak bisa. Maka jangan percaya. Man ataka hinan au arrafan fasad. Ini dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal ada hadis. Man ataka hinan, siapa orang yang mendatangi dukun au arrafan atau mendatangi tukang ramal, fasaddaqahu, lantas ia membenarkan apa yang disampaikan oleh tukang ramal atau dukun, bima yaqulu, dengan sesuatu yang diucapkan oleh itu si dukun atau tukang ramal, faqad kafaro. Ini lebih parah lagi nih. Kalau tadi nggak diterima sholatnya, kalau ini faqad kafaro, maka ia telah kufur. Berarti mempercayai selain Allah. Bima unzila ala Muhammadin, terhadap apa yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad. Maka jangan sekali-kali kita mempercayai begitu. Ada itu, ya, saya dapat cerita guru percaya sama dukun. Lah, situ mau mencerdaskan atau bagaimana, kan kira begitu. Maka para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, jangan percaya hal-hal yang sifatnya ramalan. Wala yakta'una, tadi termasuk orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang yang apa tadi? Yang tidak minta dikai, ya. Dikai itu berobat dengan apa tadi? Dikai, kai. Ya. Kai itu ma'rufun ihraqul jild bihadidatin nawiyah. Kai adalah menempelkan besi panas pada daerah yang terluka atau sejenisnya. Gitu. Di sini memang disebutkan bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak berobat dengan kai, wala yaktawuna. Ya. Kenapa demikian? Poinnya ini karena sudah waktu. Poinnya adalah bahwa orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang menjalani takdir, termasuk ujian dalam hidupnya, semestinya ia bertawakal, dan dalam tawakalnya itu ia mestinya membersihkan hatinya dari segala kemusyrikan, dari segala kepercayaan kepada selain Allah. Ketika dia sakit, bolehlah ia menggunakan wasilah sarana tertentu, tapi tetap hakikat kepercayaan dan zat yang maha menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia merasakan sakit, silakan saja kalau ia mau melakukan ruqyah, tapi ruqyah dengan sesuai syariat. Dia harus tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mestinya mempercayai bahwa hanya Allah ta'ala saja yang memiliki kekuatan. Tawakal artinya berserah diri. Seperti halnya kita dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Maka kita tidak boleh menggantungkan kepada selain Allah. Maka kesimpulannya, kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, jangan ada sedikit pun kesyirikan atau bibit-bibit kekufuran. Yakin iman kokoh kepada Allah, bersihkan tauhid kepada Allah, dan dengan membersihkan hati, tutur kata juga akan baik, lemah dan lembut. Pribadinya juga pribadi yang baik, yang ikhlas dan ridho. Tapi kalau ada yang mengaku katanya tauhidnya benar, tapi dia bertutur kata atau bersikap malah menyakiti hati orang lain, maka keimanannya pun patut dipertanyakan. Maka mestinya segaris lurus, imannya benar, tauhidnya benar, hatinya benar lurus, tutur kata, perbuatannya juga benar. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita, memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang berusaha
mengokohkan iman Islam karena dan untuk Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakil agyan mimtahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alil athar wa ashabil akhyar adada ni'amil ibdali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minin wal minat alhiminhum wal amwat innaka sami'an qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa qarabat lana fi dinina ma'al qadri wa dzakar wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.